Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya kembali lagi membuat video tentang tanaman Anglonema dan saya akan melakukan split. Namun sebelum saya melanjutkan tentang split ini, saya ingin sedikit berbagi untuk sahabatku semuanya, termasuk khususnya pemula YouTuber pemula, bagaimana kita terus berbuat untuk membuat konten-konten. Jangan berharap dulu konten kita akan ditonton orang langsung booming ya, langsung banyak, tapi buat saja dulu karena kita tidak tahu konten mana yang akan nanti ditonton orang. Saya mengadopsi ini bahasa dari Gondrong Labanan, di mana Gondrong Labanan dalam videonya, salah satu videonya yang pernah saya tonton, dia mengatakan buat saja dulu video sebanyak-banyaknya. Jangan berharap dulu bahwa ini video yang terbaik, ini video yang jelek, tidak akan ada nonton. Yang jelasnya kita tidak tahu video mana yang akan booming, yang menjadi tren. Yang jelasnya disarankan untuk kita berbuat saja. Sebagaimana saya hari ini juga saya mencoba melakukan itu, walaupun video saya hanya berapa penontonnya, tetap saya buat. Tapi alhamdulillah video saya yang atas nama Saidin Syahid sudah dimonetisasi. Hanya saya membuat YouTube selama kurang lebih 9 bulan dapat dimonetisasi. Tapi ternyata pun jadi bukan target hanya sampai monetisasi, karena YouTube kita itu kita mendapatkan duit itu berasal dari tontonan, banyaknya tontonan, banyaknya view, kemudian banyak iklan yang masuk. Jadi itu targetnya. Nah, kemudian jangan kita hanya mengejar karena hanya untuk mencari subscribe sehingga kita melakukan sub. Kemudian YouTube kita tidak mikirkan bagaimana kualitas YouTube kita. YouTube yang paling terbaik adalah YouTube yang akan jangka panjang. Artinya begini, YouTube itu ada edukasinya, ada entertainnya, ada inspirasinya, dan kemudian suatu saat akan muncul ketika dicari orang. Jadi mungkin kalau punya Gondrong Labanan, mungkin ya karena konten mancing, ya mungkin ada di situ banyak inspirasi. Kemudian juga inspirasi bagaimana kita harus bersabar, kemudian bagaimana kita memancing dengan dengan umpan-umpan yang bagus, ya itu juga ada semacam edukasi. Dan kemudian untuk saya pribadi, saya membuat konten yang maksudnya benar-benar ada edukasi di dalamnya. Dan salah satu yang akan saya buat hari ini, saya membuat satu cara memperbanyak Anglonema. Jadi memperbanyak Anglonema itu bisa kita cabut semua sekaligus, kemudian kita pisah anakannya, atau mungkin kemudian nanti keladinya memanjang, kita potong-potong menjadi banyak. Kemudian itu cara pembanyakannya. Namun ada juga yang biasanya tidak banyak dilakukan orang, ada namanya istilah split atau pemotongan. Jadi tanpa dicabut, tapi kita hanya melakukan pemotongan yang batang yang tinggi dengan harapan nanti dari situ dia akan keluar anakannya. Sebagai contohnya seperti ini, langsung saja. Nah, ini kan ini sudah muncul dan ada anakannya. Dan kita berusaha melakukan pemotongan di sini, hanya istilah bahasa split ya, istilah bahasa komputer ini. Kemudian di sini kita ambil yang ada akarnya paling minimal 1, supaya mudah tumbuh, supaya tidak terjadi pembusukan. Nah, contohnya nanti ini. Nah, di bawah itu nanti akan muncul anakan. Nah, ini kan kita ambil 2 akar ya. Nah, ini split. Kemudian anakannya 1 ini biarkan aja di sini. Nah, kita tutup lagi begini, nanti akan keluar anakan banyak di sini. Nanti muncul anak banyak. Karena batangnya di bawah ini agak panjang ke bawah. Jadi nanti akan mengeluarkan, setiap buku-buku ini akan mengeluarkan anakan. Oke? Kemudian lanjut. Ini ada juga ini satu. Ini kalau ini adalah Anglonema yang ini? Lipstick Aurora atau apalah. Ini yang jelas murah. Kemudian kita lakukan ini satu lagi. Ini ada anakannya sudah 1 juga. Tapi kita melakukan pemotongan dan sama kita berusaha mengambil 1 akar atau 2 akar supaya tidak terjadi gagal ya. Nanti khawatirnya kalau membusuk, apalagi kalau barang mahal. Nah, ini kita usahakan, termasuk Anglonema yang mahal-mahal ya hati-hati karena bisa busuk. Ini Anglonema kelemahannya itu kalau salah-salah bisa mengalami kematian. Nah, ya. Kalau ini tetap akan hidup.
Jadi nah dari sini nanti akan keluar anakan banyak, cepat. Nah, ya. Saya aja memulai usaha ini biasanya memulai hanya satu tanaman seperti ini. Namun bisa disorot ke sana cukup banyak, di bawah sana banyak, dari berasal hanya dari satu tanaman. Jadi cara saya mengembangkan usaha saya yaitu dengan cara melipat gandakan. Jadi ada namanya istilah bahasa eksponensial, artinya terjadi ledakan. Jadi macam itu dari satu bukan lagi hanya berkelipatan satu, tapi dia ada berkelipatan yang cukup besar. Ya, nah ini sudah dapat. Kemudian ini ada juga satu. Nah, ini belum ada anakannya, tapi dia sudah ada batangnya tinggi dan di sini ada cabang seperti ini. Nih. Ini ada ini akan keluar anakan di sini, ya. Tuh ada macam ini. Kita ambil yang di atasnya itu. Nah, di atasnya itu kita ambil. Nah, ini dengan akarnya, jangan sampai tidak membawa akar karena bahaya kalau nggak bawa akar. Nah, ini ada akarnya, jadi dia akan dijamin hidup. Nah, kemudian setelah itu ini kita tinggal lagi, ini macam ini. Harusnya diganti nanti polybagnya. Nah, ini beranak calon banyak, ini juga sama. Nah, ini kita dapat 3 anakan, ya. Bukan anakan ini sebetulnya indukan, karena ini bisa dijual langsung. Begitu ada orang datang, begitu cocok, bisa dijual. Artinya tadi di sini bisa kita jual harganya umpamanya 50.000. Tapi kita ambil bawa sini lagi kita jual tetap 50.000, ini masih tetap tidak terjual. Nah, kan begitu, kira-kira caranya seperti itu. Nah, ini kita masukkan ke dalam polybag. Saya gunakan polybag ini aja, karena kebetulan habis saya potnya. Ini salah satu usaha saya yang saya kembangkan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini menjadi satu pembelajaran, sehingga suatu saat ini video ini akan selalu muncul. Sepanjang zaman, selama manusia masih hidup, selama orang masih menanam bunga, bagi orang yang, karena tidak semua orang akan tahu langsung, dia pasti dia bercari, sempat menanya dengan orang, atau yang karena orang banyak tidak mau bertanya kepada orang, dia lebih baik buka Google saja atau YouTube. Dia akan menemukan dengan sendirinya, oh caranya seperti ini, oke? Jadi teman-teman saya tetap semangat, termasuk teman teman-teman YouTuber pemula, tetap konsisten membuat video, jangan menunggu dulu langsung banyak baru istiqomah. Jadi istiqomah aja, ada penonton tidak ada penonton, buat saja dulu. Kita tidak tahu kapan boomingnya, kapan banyaknya penonton yang kita masuk ke akun kita. Jadi saya sendiri, saya berbuat seperti itu, alhamdulillah sudah dimonetisasi. Satu, yang itu Syahidin Syahid, silakan di yang ini dalam video nanti ini, dan kemudian ada video saya yang lainnya yaitu Syahidin Sahabat 89. Kemudian ada juga video akun yang baru sama sekali, tapi akun anak saya, cuma saya isi video. Jadi antara tontonan dengan apa yang dibuat di dalamnya jauh sekali, karena dia hanya menonton kayak film Korea, film apa dan lain sebagainya, tapi film Jepang. Tapi namun saya membuat YouTube di situ, saya isi, itu punya anak saya, ya. Nah, silakan juga di situ, belum ada subscribe-nya, tapi video sudah banyak saya upload. Kalau yang Syahidin Sahabat itu sudah banyak, subscribe-nya sudah ada 60, karena saya ini tidak melakukan sub per sub. Jadi saya buat saja, orang masuk, alhamdulillah, enggak juga ya nggak apa-apa. Tapi lebih banyak saya buat untuk video-video saya belakangan ini, termasuk akun-akun baru saya buat video pendek sekali. Ya, kebanyakan video-video yang hanya 1 menit atau 1 menit ke bawah, itu yang banyak. Sedikit sekali saya buat yang video-video yang agak panjang. Kecuali di YouTube ini yang Syahidin Syahid, itu banyak saya buat video campur, ada video pendek dan ada video panjang. Bahkan saya masukkan juga video-video tentang olahraga. Beberapa hari yang lalu saya ada posting tentang sepak bola. Ada rencana lagi saya, barangkali sempat juga saya masukkan di situ nyanyi-nyanyi dengan karaoke, tapi tidak bisa dimonetisasi. Tapi saya akan coba nanti bagaimana saya bisa menghasilkan uang dari bernyanyi juga. Barangkali bagi seperti itu. Kita akan coba semuanya untuk eksplor diri, apakah kita mampu melakukan itu semua. Tapi yang pastinya kita lakukan dulu
Soal nanti berhasil atau tidak, soal belakangan. Yang penting melakukan dulu. Nah, seperti ini kita lakukan. Ini sudah tadi sudah terjadi, sudah 1, masih ada 2. Kita lanjut. Sambil kita saling memberikan satu motivasi barangkali buat teman-teman. Bagaimana kita bisa bagi teman yang tidak punya pekerjaan atau bisa memulai dengan cara seperti ini. Barangkali hanya memulai dari satu tanaman seperti ini. Dari satu tanaman ini bisa dilipat gandakan sampai tanpa batas. Jangan dilihat hanya satu ini, tapi bagaimana bisa menghasilkan anak dan terus, dan kita akan kembangkan, maka dia akan nantinya menjadi satu tanaman yang banyak dan memiliki nilai tinggi. Jadi istilah bahasa saya selama ini ada kita bagaimana membangun aset. Ini bisa menjadi aset bagi orang yang paham. Jadi aset itu bukan dalam berbentuk kayak motor, kayak mobil dan lain sebagainya. Ini pun juga akan menjadi aset karena ini akan nilainya naik. Seiring dengan bertambahnya jumlah tanaman. Satu tanaman ini nilainya 35.000 contohnya. Kalau dia nanti punya anak, ini 35.000, anaknya pun 35.000, berarti sudah 70.000. Anaknya membawa anak 1, induknya lagi membawa 1, maka mendapatkan 35.000, maka menjadi 105.000. Seterusnya begitu. Itu kalau kelipatan satu-satu. Tapi ini bisa terjadi kelipatan bahkan bisa 10 kali lipat. Ya. Artinya satu pohon ini bisa melahirkan anak 10. Anak 10 kalau 35.000 maka sudah 350.000, ditambah induknya sendiri sudah 335.000. Kira-kira contohnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin ini saja video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat Anda semuanya. Saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.